Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi semuanya. Kembali kita berkumpul di hadirat Tuhan pagi hari ini. Walaupun kondisi di luar mungkin masih belum saat ini belum baik, tapi kita yakin dan percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan kita ada kekuatan, kita ada perlindungan. Dan saya kira jemaat Tuhan semua di rumah dalam kondisi yang baik. Amin. Apapun keadaanmu saat ini, mari hampiri tahta kudusnya Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Dia. Yakin dan percayalah. Ketika orang-orang percaya, hampiri tahta kudusnya dan berikan persembahan, Dia akan turun tangan menyelesaikan setiap apapun yang dalam masalah kita. Haleluya. Haleluya. Mari pagi hari ini kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita mau sembah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini Tuhan kami bisa hampiri tahta kudus-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan kami umat-umat pilihan-Mu Tuhan, ingin bawa korban pujian, ingin bawa korban persembahan kami Tuhan ke tahta-Mu yang kudus. Dan biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan dan menyukakan hati-Mu ya Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Allah Roh Kudus. Haleluya. Kaulah Tuhanku,
sembah Tuhan. Biar siap pujian dan terdapat di rumah-rumah. Meninggikan nama Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Biar hati kami terangkat kepadamu Tuhan. Biar kami memuji-muji nama-Mu Yesus. Biar tangan kami terangkat ke tanah yang kudus. Haleluya. Angkat hatiku. Amin. Memandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu saat kami menyembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Penuhi setiap hati kami ya Tuhan bagi hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami ingin percaya Tuhan, hadirat memenuhi setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Bahkan di setiap rumah-rumah Tuhan, hadirat memenuhi setiap kami Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kemenangan setiap kami ya Bapa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap terus meninggikan nama-Mu. Kami siap terus Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mengagung-agungkan Engkau sebab Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji, ditinggikan dan disembah. Haleluya. Semua yang percaya dan siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya, haleluya. Saya kita percaya bahwa jemaat Tuhan di rumah, baik kita yang ada di sini semuanya, percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang paling baik. Dia sungguh baik dan sangat baik. Amin. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Mari semua yang di rumah, mari tepuk tangan. Percayalah bahwa Allah yang disembah, Allah yang baik. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sungguh dahsyat, teramat dahsyat. Sungguh dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Banyak di rumah sama katakan haleluya. Allah kita luar biasa. Amin. Haleluya. Pagi hari ini sungguh kita mendengarkan firman Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, Bapak Ibu semuanya, saudara semuanya bisa memberikannya melalui dengan cara ditransfer ke rekening yang ada di layar. Dan Ibu semuanya bisa transfer ke rekening tersebut. Dan semuanya akan dipakai untuk menunjang pekerjaan Tuhan di gereja kita ini. Seperti firman Tuhan katakan dalam Mazmur 54 ayat 8, dengan rela hati
Aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Amin. Sebagai ucapan syukur kita, mari kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Haleluya. Dan pagi hari ini kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin saat ini kita belum menemukan jawaban. Tapi ya kita percayalah bahwa Allah yang kita sembah Allah yang baik. Allah yang memperhatikan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu,
Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mau belajar akan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Dan kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami mau menerima firman-Mu. Biarlah pagi ini firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Firman-Mu yang menopang kehidupan setiap kami Tuhan. Kami berdoa Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan berbicara dan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hikmat, pengertian, kuasa-Mu Tuhan yang boleh mengalir bagi hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu taburkan Tuhan Yesus boleh memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, persiapkan setiap hati mereka Tuhan Yesus untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita sama-sama buka di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-80. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-80, firman Tuhan katakan, "Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel." Ayat ini berbicara tentang satu sosok yang kita kenal, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan firman Tuhan katakan dia bertambah besar, artinya fisiknya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan atau tahun ke tahun, dia semakin bertambah besar. Tidak hanya secara fisik, tetapi firman Tuhan juga katakan makin kuat rohnya. Makin kuat rohnya. Nah, jemaat Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kadangkala kita mengalami pasang surut dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kadangkala kita begitu naik tinggi, iman kita, percaya kita, semangat kita untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Tetapi kadangkala kita mengalami down atau kita mengalami turun. Kita mengalami putus asa, kita mengalami lemah, kita mengalami letih untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Mengapa hal itu bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Kalau kita lihat kadangkala di dalam kehidupan kita yang menjadi fokus utamanya bukan manusia roh. Kadangkala yang menjadi fokus utama, yang menjadi perhatian kita hanya tubuh dan jiwa kita. Kita tahu bahwa kita manusia ya di dalam Tuhan, kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Sekali lagi, saudara dan saya adalah manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Nah, seringkali yang menjadi perhatian dan fokus utama kita, yang kita perhatikan, yang kita rawat dengan sebaik-baiknya, itu hanya sebatas tubuh dan jiwa. Kita tidak sampai kepada merawat, memberikan makan kepada roh kita, sehingga roh kita menjadi lemah, sehingga kekristenan kita, pengiringan kita tidak bertahan, tidak kuat di dalam Tuhan. Baru ada masalah sedikit, kita sudah menjadi putus asa. Ketika ada masalah sedikit, kita tidak ingin melayani Tuhan lagi. Karena apa? Karena roh kita lemah, kita tidak kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, kalau kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh, kita juga harus memperhatikan manusia roh kita. Nah, seringkali saya katakan tadi bahwa yang kita perhatikan adalah tubuh dan jiwa. Mungkin tubuh kita berikan makan setiap hari. Apalagi di masa pandemi ini, masa COVID ini, kita takut kita terserang virus COVID. Sehingga kita sangat memperhatikan tubuh kita. Kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita memberikan makan setiap hari yang bergizi. Kita memberikan tubuh, yaitu vitamin ya, yang kita cari untuk supaya imun kita bisa ditingkatkan. Kemudian kita pakai waktu kita untuk berolahraga. Tetapi roh kita biarkan tidak diberikan makan. Nah, kita lihat juga kadang-kala yang kita beri makan adalah jiwa kita.
kita isi hari-hari ini, kita isi hari-hari hidup kita dengan hiburan-hiburan yang mungkin membuat kita menjadi senang, bahagia. Ya, kita pakai waktu kita juga untuk berolahraga karena itu adalah hobi kita. Kita pakai waktu kita untuk melakukan hobi-hobi kita yang lainnya. Sehingga jiwa kita beri makan, tetapi roh kita juga kita tidak memberi makan. Pagi hari ini kita mau belajar mengapa kita perlu atau kita harus memiliki roh yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, roh yang kuat membuat kita dapat menanggung penderitaan di dalam dunia ini. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Kata orang yang bersemangat, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the spirit of a man. Ya, roh, ya, seseorang yang kuat. Ya, dia akan dapat menanggung penderitaannya. Bahkan roh yang kuat itu akan membuat penderitaan yang kita alami, penderitaan yang kita jalani saat ini menjadi terasa ringan. Apakah saudara dan saya sudah memiliki roh yang kuat? Kalau mungkin pada saat ini saudara ketika menghadapi masalah, saudara menjadi putus asa, saudara kehilangan kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, perintah Tuhan, saudara tidak lagi bergairah di dalam Tuhan, mungkin saja kita perlu mengoreksi diri kita, hati kita. Kita sudah kehilangan roh yang kuat itu. Kita sudah kehilangan semangat, sehingga kita menjadi lemah, kita menjadi putus asa. Kita sudah tidak tahan lagi menghadapi masalah yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita. Kita lihat kadang-kala orang yang mengalami sakit, ketika mereka putus asa akan penyakit yang mereka derita, mereka begitu cepatnya mengalami drop dalam kesehatan mereka. Tetapi bagi orang yang ketika ada di dalam mungkin sakit, tetapi mereka bisa kuat, memiliki semangat untuk bertahan hidup, semangat untuk sembuh, maka itulah yang membuat mereka akan cepat mengalami penyembuhan bagi tubuh mereka. Sama seperti firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Itu semua dimulai dari roh yang kuat. Ketika tubuh kita mungkin terasa lemah, tetapi roh kita kuat, maka itu yang akan membuat kita tetap bergairah di dalam Tuhan, bersemangat di dalam Tuhan, tidak akan mengalami putus asa di dalam Tuhan. Tetapi saat tubuh kita kuat, jiwa kita mungkin kita beri makan juga, tetapi roh kita lemah, maka tetap saja kita akan mengalami kelemahan, kita akan mengalami putus asa dan keletihan dalam menjalani kehidupan kita. Dalam firman Tuhan, kita lihat Rasul Paulus banyak mengalami penderitaan di dalam pelayanannya. Mungkin penderitaan yang kita alami saat ini tidak sama seperti atau tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang Rasul Paulus alami. Tetapi karena Rasul Paulus mengerti tentang rahasia yang besar ini, rahasia untuk bagaimana dia tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga dia mampu untuk bertahan. Dia mampu untuk terus melayani pekerjaan Tuhan sampai dia katakan, dia sudah selesai mengakhiri pertandingannya dengan baik. Sebab itu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16 dan 17. Rasul Paulus katakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah, manusia fisik ini semakin merosot, ya, namun manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke sehari. Ketika manusia lahiriah, manusia fisik kita, tubuh kita merosot, tubuh kita menjadi lemah. Tetapi kalau ada roh yang kuat, ya, maka roh itu terus kita akan mengalami kekuatan yang daripada Tuhan dari sehari ke sehari. Penderitaan Rasul Paulus adalah penderitaan yang sangat besar, yang mungkin tidak sebanding dengan penderitaan kita saat ini. Tetapi mungkin kadang-kala kita tidak lagi kuat dan kita katakan penderitaan saya besar, masalah saya besar. Karena roh kita adalah roh yang lemah. Padahal firman Tuhan juga katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13.
Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Luar biasa Tuhan kita. Sudah, kalau Dia izinkan pencobaan itu datang dalam hidup kita, pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Setelah itu dikatakan bahwa Dia tetap setia menjaga kita. Dia tetap setia melindungi kita. Dia tetap setia untuk memberikan kita kekuatan. Ya. Bahkan juga dikatakan bahwa Dia akan memberikan kita jalan keluar. Jadi apa yang menjadi berat bagi kita? Ya karena roh kita yang lemah. Roh kita yang tidak kuat untuk menghadapi penderitaan-penderitaan ini. Roh yang kuat membuat kita tetap kuat menghadapi tantangan di akhir zaman. Di mana firman Tuhan berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara dan saya, kita ada di akhir zaman dan kita masuk di dalam masa-masa yang sukar. Banyak orang sedang putus asa. Mereka tidak kuat menghadapi tantangan zaman ini. Sehingga kita dengar ada berita-berita orang gampang saja mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri. Karena apa? Mereka tidak kuat. Mereka tidak memiliki roh yang perkasa di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus tetap memperkuat roh kita, manusia roh kita. Jemaat Tuhan, yang kedua yang kita perhatikan dalam firman Tuhan, mengapa kita harus memiliki roh yang kuat di dalam Tuhan? Bahwa roh yang kuat membuat kita mengerti dan dapat melakukan kehendak Allah. Yang kedua, roh yang kuat akan membuat kita mengerti dan melakukan kehendak Allah. Ya. Saudara dan saya pasti tahu firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah bait roh. Sejak kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu ada di dalam saudara dan saya. Dia tinggal di dalam saudara dan saya. Dan roh itu adalah roh yang penuh dengan kuasa. Roh yang dinamis, roh yang kuat, roh yang kokoh. Yaitu roh sendiri, Roh Kudus sendiri. Nah, Roh Kudus itulah yang akan membantu kita, ya, membantu roh kita untuk juga menjadi kuat, melakukan kehendak Tuhan. Apabila Roh Kudus tidak tinggal di dalam diri kita, maka kita tidak akan kuat juga untuk menghadapi tantangan zaman ini. Ya, kita tidak akan dapat juga melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Tetapi karena ada Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara dan saya, maka Roh Kudus yang akan membantu kita untuk melakukan kehendak Tuhan, kehendak Allah kita. Ya, sesuai dengan apa yang menjadi perintah dan firman Tuhan, kita akan belajar untuk taat melakukannya dari hari ke hari. Ya. Nah, yang menjadi persoalan kita seringkali kita mau atau tidak bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Seringkali ini yang menjadi masalah. Kadangkala kita ingin melakukan yang baik, tetapi yang kita lakukan, yang kita kerjakan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kita kerjakan adalah hal-hal yang jahat, ya, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak ingin hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Atau mungkin kita tidak menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, nah Roh Kudus yang akan membantu roh yang ada di dalam diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Bahwa di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan roh Allah yang sudah tinggal di dalam diri kita. Bukan berarti kita sudah lepas dari segala keinginan daging. Bukan berarti tidak lagi ada keinginan daging yang mencoba untuk membujuk kita melakukan sesuai dengan keinginannya. Tidak. Tetapi saat Roh Kudus yang ada dalam diri kita tinggal dan kita membiarkan, kita memberikan keleluasan bagi Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, maka
kita sudah tidak ingin lagi melakukan segala keinginan daging. Ya, karena dikatakan firman Tuhan, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Ya, roh Allah, Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Nah, ketika kita mau menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak akan melakukan keinginan daging kita. Tetapi yang kita lakukan adalah keinginan roh Allah yang ada dalam diri kita. Roh ya Allah itu yang membantu roh kita untuk melakukan kehendak Bapa kita. Bagaimana memperkuat manusia roh? Sekali lagi, bagaimana memperkuat manusia roh yang ada di dalam diri saudara dan saya? Saudara, ada satu ilustrasi tentang anjing hitam dan anjing putih. Ya, mereka dipertemukan untuk diadu. Ya, siapa yang lebih kuat? Apakah anjing hitam atau anjing putih? Nah, kira-kira anjing manakah yang menang? Ya, tergantung anjing manakah yang diberi makan. Ya, kalau anjing putih disuruh berpuasa selama seminggu dan anjing hitam dikasih makan setiap hari, kemudian mereka diadu, maka anjing hitamlah yang menang. Tetapi kalau sebaliknya anjing hitamlah yang disuruh puasa seminggu, kemudian anjing putih yang diberi makan, ya, maka ketika seminggu kemudian diadu, maka anjing putihlah yang menang. Nah, demikian juga dengan manusia roh kita, ya. Bagaimana roh kita menjadi kuat, ya. Tidak hanya kita memberi makan tubuh kita, jiwa kita, tetapi roh kita juga perlu diberi makan setiap hari. Ya, apa yang menjadi makanan roh dalam diri kita? Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat katakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi apa yang menjadi makanan bagi roh kita? Yaitu firman Tuhan. Sekali lagi, yang menjadi makanan bagi manusia roh kita adalah firman Tuhan. Apakah kita memberi makan manusia roh kita setiap hari? Ataukah seminggu sekali? Itu pun juga dengan tidak sungguh-sungguh ketika kita memberi makan manusia roh kita. Ya, mungkin kita hanya sekedar menonton ibadah online, tetapi sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Manusia roh kita perlu diberi makan setiap hari. Sama seperti tubuh dan jiwa yang diberi makan setiap hari, demikian juga manusia roh. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa yang menjadi makanan Tuhan Yesus? Yaitu melakukan kehendaknya, yaitu kehendak Bapa yang mengutus Yesus dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi firman Tuhan yang kita dengar, ya tidak hanya sekedar didengar, tetapi firman Tuhan yang didengar harus dilakukan setiap hari. Itulah makanan bagi roh kita. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, tidak hanya sampai di situ, tetapi juga menyelesaikan pekerjaannya. Makanan Yesus menyelesaikan pekerjaan atau perintah daripada Bapanya. Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, rumah yang kuat, rumah yang kokoh jika rumah itu didirikan di atas batu, memiliki fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh. Nah, sama juga dengan manusia rohani saudara dan saya. Manusia rohani kita, manusia roh kita akan tetap kuat kalau diberi makan. Ya, makanannya adalah firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Ya, sehingga roh kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Satu ayat terakhir untuk saudara dan saya. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Menjadi nasihat bagi kita. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan.
Bagaimana bertumbuh dan beroleh keselamatan? Ya, firman Tuhan nasihatin kepada setiap kita, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Apa yang dilakukan bayi yang baru lahir? Dikatakan yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Selalu ingin. Artinya apa? Ada hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan yang murni itu. Sehingga mengalami pertumbuhan di dalam manusia rohnya. Manusia rohnya akan menjadi manusia yang kuat. Pagi hari ini sebelum firman Tuhan selesai diberitakan, kita boleh mengoreksi hati kita, pribadi kita. Sudahkah kita memiliki hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan? Yang ingin memberikan makan kepada manusia roh kita setiap hari dengan firman Tuhan. Sehingga manusia roh kita menjadi manusia roh yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga dalam keadaan apapun, penderitaan kita, masalah kita, kita tetap kokoh, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap dapat melakukan kehendak Tuhan. Biarlah ini menjadi perenungan saudara dan saya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita telah mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi setiap roh saudara dan saya. Sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, mari kita sama-sama satukan hati kita di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh datang, kami boleh beribadah kepadamu dan menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi roh kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Bagi setiap jemaat-Mu di mana saja mereka berada Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Yesus bahwa setiap mereka boleh terus mendapatkan kekuatan dari firman yang mereka dengar Tuhan. Kami berdoa apabila jemaat-Mu ada yang mengalami tantangan di dalam hidup mereka di hari-hari ini Tuhan. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan setiap jemaat-Mu dikuatkan Tuhan daripada firman yang mereka dengar, yang mereka renungkan Tuhan, yang mereka lakukan dari hari ke hari Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, pasti ada jalan keluar yang Kau berikan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Bahwa tiada juga yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami berdoa juga terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah kepadamu. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat kota, buat bangsa dan negara kami, buat pemerintahan bangsa kami Tuhan. Berikan mereka hikmat, berikan mereka roh takut akan Engkau untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga apa yang mereka perbuat Tuhan Yesus boleh memberkati kota dan bangsa kami ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya juga Tuhan lawatan-Mu boleh terjadi bagi kota, bangsa dan negara kami ini Tuhan. Bahkan bagi setiap daerah demi daerah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami buka hati kami untuk mengalami berkat dan anugerah daripada-Mu. Terimalah oleh-Mu berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, oleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita, baik berkat jasmani, berkat jiwani, bahkan berkat rohani. Mulai pagi ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dengan iman-Mu katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.